Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, di kesempatan yang mulia ini, di dalam musala al-ilmu yang insyaallah subhanahu wa ta'ala penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana rutinitasnya. Alhamdulillah kita telah masuk kepada pertemuan yang keempat. Adapun yang ketiga kemarin saya udzur karena qadarullah lagi musim sakit. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sebagai rutinitas kita, di hadapan antum semua ada cetakannya, mungkin hanya sekitar 10 halaman saja. Insyaallah nanti setiap selesai 10 halaman ini kita akan tambah lagi. Yang belum dapat mungkin bisa fotokopi sendiri. Saya cuma cetak sedikit saja. Ini cetakan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karannya Syekh Abdul Adim Al-Badawi rahimahullahu taala. Pada khususnya lebih spesifiknya tentang Kitabus Shalah. Silakan dibuka halaman 132. Halaman 132. Pada dua pekan yang lalu kita telah membahas tentang Kitabus Shalah pada permulaannya, tentang fardunya salat 5 waktu bagi setiap muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam, syariat salat ini, di mana Allah perintahkan syariat salat ini langsung dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra wa Mi'raj. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, bercerita tentang seorang Arab Badui yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang apa yang Allah perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dari perintah salat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an, yaitu Allah perintahkan kepadamu untuk mengerjakan salat 5 waktu, dan kecuali hanya 5 waktu saja, kecuali tatawwu'. Selain dari itu maka itu hukumnya tatawwu', sunnah, seperti salat rawatib dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan kedudukan salat di dalam Islam. Kemarin juga sudah kita baca hadis ini tentang kedudukan salat di dalam agama Islam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana Islam itu dibangun dengan 5 rukunnya, dengan 5 tiangnya. Salah satunya rukun setelah rukun syahadat adalah salat, menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan salat di dalam agama Islam. Tanpa tiang tersebut maka Islam tersebut tidak terbentuk, dia akan runtuh. Maka kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Hukum bagi mereka orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Perlu ditekankan kembali bahwasanya pada pembahasan kali ini kita membahas tentang perbuatannya,
bukan kepada fa'ilnya. Ya, perbuatan meninggalkan salat ini hukumnya bagaimana? Adapun fa'ilnya, orang yang meninggalkan salat, maka hukumnya ini berbeda lagi dengan perbuatannya. Hukum perbuatan bukanlah hukum fa'ilnya, bukan hukum pelaku perbuatan. Hukum orang-orang bagi mereka yang meninggalkan salat. Silakan, ada yang ingin membaca? Bisa dibaca? Hukum orang Fadal. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh kaum muslimin Di antara adab membaca kitab para ulama, kita memulai dengan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata qala al-muallif rahimahullah, atau berkata pengarang kitab ini Syekh, begitu bisa ya? Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Abdul Azim Al-Badawi. Ya. Jadi dimulai dulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala, hukum orang yang meninggalkan salat. Seperti itu. Fadal. Qala al-muallif rahimahullah. Qala mu'allif pengarang buku Al-Wajib Isi Sunnah Syekh Abdul Azim Abdul Azim Azim Abdul Azim Al-Badawi. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa yang menentang kefarduan kewajiban sholat 5 waktu, maka sungguh ia telah kafir dan keluar dari Islam. Akan tetapi mereka berbeda pendapat perihal orang yang meninggalkan sholat namun di dalam hatinya tetap meyakini akan kewajibannya mengerjakannya. Sebab khilafnya adalah ada beberapa hadis yang tersumber dari Nabi SAW, di mana beliau menyebut orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir, tanpa membedakan antara orang yang menentang dengan yang menganggap sepele. Barakallahu fikum. Baik, hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Pembahasan kali ini tentang perbuatan mereka orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Maka para ulama ijma', di sini ijma' al-ulama, kesepakatan para ulama seluruhnya, tidak ada yang menyelisihi tentang kerojihan ini, bahwasanya mereka yang menolak kewajiban salat fardu maka mereka telah jatuh kepada kekafiran. Mereka yang mengatakan salat ini jangankan salat subuh, salatnya saja ini cuma sunnah, tidak wajib. Maka orang-orang yang menolak kefarduan dari salat ini, maka ijma' ulama, seluruh ulama sepakat bahwasanya ini telah jatuh ke dalam kekufuran. Pelaku tersebut telah jatuh di dalam kekufuran. Adapun ketika mereka masih meyakini bahwasanya Allah mensyariatkan salat ini, namun dia terkendala karena beberapa hal, entah karena kenifakan yang ada di hatinya dan yang lain sebagainya, maka di sini ulama berbeda pandang tentang hukum mereka yang meninggalkan salat bukan karena meyakini salat itu tidak wajib. Mereka meyakini salat ini wajib, namun enggan mengerjakannya, entah karena malas, entah karena memang dia masih awam, tidak mengerti bahwasanya Islam ini mewajibkan salat dan yang lain sebagainya. Maka bagaimana hukumnya? Di sini ulama berbeda pandang. Secara umum perbedaan pandang ini menjadi 2 hal. Yang pertama adalah orang tersebut yang tidak mengerjakan salat mereka kafir, walaupun meyakini tetap wajib. Dan yang kedua adalah mereka tidak kafir, tapi kufur asghar. Ini sepertinya pekan sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Kufur asghar yaitu
kufur kecil. Apa maksud kufur kecil di sini? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar huwa ar-riya, yaitu adanya keriaan. Di mana tanda-tanda salatnya orang munafik itu hanya salat ketika salat itu ramai. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalus salawati 'alal munafiqina as-salatil fajri wa salatil isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat fajar, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Karena di dua waktu ini, salat subuh dan salat isya, tidak ada yang melihat. Sedikit sekali yang hadir, tidak ada yang melihat. Adapun salat selain itu, terutama salat maghrib, jamaahnya ramai, maka mereka datang. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifak, idza qamu ila sholati, apabila Allah perintahkan mereka untuk salat, qamu kusala, mereka mengerjakannya dengan enggan. Yura'unan nas, adapun kalau mereka mengerjakannya yura'unan nas, karena perkara riya, ingin dilihat manusia. Walam yadhkurullaha illa qalila, dan di dalamnya mereka tidak menyebut nama Allah kecuali hanyalah sedikit. Ini kemudian para ulama mengatakan meninggalkan salat tidak sampai kepada kekufuran sebagaimana kufur akbar, mengeluarkan dari millatul Islam, tapi mereka hanya kufur asghar, yaitu riya ataupun penyakit nifak zindik di dalam hati mereka. Ini secara umum pembagiannya. Sebagaimana dinukilkan dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabdanya. Fatal dibaca. Lanjut. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Baik. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salati, yaitu antara seorang hamba, seorang laki-laki. Ini kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan kepada ar-rajuli, yaitu ism mudzakkar, rajul, pemuda ataupun laki-laki. Karena apa? Karena ada beberapa fase bagi perempuan untuk meninggalkan salat. Adapun laki-laki, maka tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak mengerjakan salat. Adapun untuk laki-laki tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak mengerjakan salat. Laki-laki wajib tetap mengerjakan salat 5 waktu dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk salat seperti koma. Adapun dalam keadaan sakit, maka laki-laki tetap wajib mengerjakan salatnya walaupun hanya sekedar isyarat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu lebih menekankan kepada seorang laki-laki, karena perempuan ini memiliki fasenya, fase di mana mereka tidak mengerjakan salat. Adapun laki-laki, maka mereka tetap wajib mengerjakan salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inna bainar rajuli wa bainasyirki al-kufri, batasan antara seorang laki-laki dan salat itu terletak di antara seorang laki-laki dan kekufuran, terletak di mana mereka meninggalkan salat. Lanjut. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang telah ditetapkan antara kami dengan mereka adalah menegakkan salat. Karena itu barang siapa yang telah meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu taala anhu
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Pada sebagian riwayat yang lainnya, al-wa'du baini wa baina 'abdi as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya perjanjian yang aku buat, kata Allah Subhanahu wa taala, antara aku dan hambaku itu terletak pada salatnya. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafar, maka dia telah kafir. Hadis-hadis ini bercerita tegas tentang bagaimana seorang yang meninggalkan salat, terutama laki-laki, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian maka dari hadis-hadis ini sebagian ulama diantaranya pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala rahimahullah bahwasanya mereka yang meninggalkan salat kufur berdasarkan hadis-hadis yang ini. Namun pendapat yang rajih adalah apa yang nanti kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi dalam kitabnya ini tentang pendapat lain tentang bagaimana mereka yang meninggalkan salat secara sengaja, namun dalam keyakinan mereka tetap meyakini bahwasanya salat adalah syariat Islam yang wajib dikerjakan. Fadhal. Akan tetapi yang roji, yang kuat di antara sekian banyak qaul atau pendapat para ulama ialah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kufur di sini ialah kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam, sebagai jalan kompromi antara hadis-hadis ini dengan hadis-hadis lain, diantaranya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 salat yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan sempurna tanpa menyia-nyiakan karena memandang enteng haknya sedikit pun, maka Allah berjanji kepadanya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak berjanji apa-apa kepadanya jika dia mau mengazabnya dan jika mau mengampuninya, dia mau mengampuninya. Barakallahu fikum. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ini perlu digarisbawahi pada bagian terakhir dalam hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, in syaa'a ghafa'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu." Pada bagian akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengerjakan salatnya. Kita fokus pada pembahasan mereka yang tidak mengerjakan salat. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak mengerjakan salat ini, falaisa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak ada janji apapun kepada mereka. Insya'a 'adzabahu, ketika Allah berkehendak, Allah pasti akan mengazabnya. Insya'a ghafara lahu, apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni ia. Ini menunjukkan bahwasanya maksud dari hadis di atas yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, hadis-hadis di atas tadi sebelumnya, yang meninggalkan salat itu kafir, maksudnya kafir di sini adalah kafir, bukan kafir yang besar, kafir yang kecil, kufrun asghar. Maksudnya kufrun asghar di sini illahnya adalah bagaimana mereka mengerjakan salat itu hanya karena riya. Ada penyakit riya di dalam hati mereka. Lanjut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sepenuhnya ketentuan orang yang tidak mengerjakan sholat wajib kepada kehendak Allah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat tidaklah menjadi pelakunya sebagai orang kafir dan tidak pula sebagai orang musyrik, karena firman Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Itu bagi
siapa saja yang dikehendakinya. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik di sini syirik akbar, di mana mereka menyekutukan Allah di dalam peribadatan mereka. Ini syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka meliput keumuman ayat ini semua dosa-dosa selain dosa kesyirikan, syirik akbar, maka Allah akan ampuni. Bahkan itu apabila dosa tersebut adalah termasuk min kabair, dosa-dosa yang besar sekalipun, maka itu di bawah penanggungan Allah. In syaa 'adzabahu, ketika Allah berkehendak maka Allah akan mengazabnya, ketika Allah berkehendak Allah akan merahmatinya dan mengampuninya. Ini menunjukkan bahwasanya tarkis shalah, meninggalkan salat secara sengaja, hukumnya bukan kufur yang besar, tapi dia masuk ke dalam kufrun asghar, yaitu min kabairid dzunub, di antara dosa-dosa yang besar, seperti memakan khinzir, seperti meminum khamar, berzina bagi yang sudah mutazawwij, sudah menikah. Maka yang seperti ini termasuk min kabairid dzunub, di antara dosa-dosa yang besar. Di antara dosa yang besar adalah dosa meninggalkan salat secara sengaja. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu al-muslim yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya apa yang paling pertama dihisab dari seorang muslim di hari kiamat nanti, yaitu salatnya al-maktubah, yang Allah telah tetapkan 5 waktu bagi mereka. Fa in atammaha, apabila dia telah menyempurnakannya, wa illa qila anzuru hal lahu min tatawwu'in, jika ia telah menyempurnakannya, maka dikatakan kepadanya, kepada para malaikat, lihatlah apakah ada di dalam salatnya salat sunnah yang lainnya untuk menutupi bolong-bolong dari salat wajibnya. Ini gunanya dari salat sunnah. Ketika kita salat fardu, katakan saja salat maghrib tadi, maka khusyuknya kurang, mungkin lupa tadi imam baca apa, karena apa yang dibaca imam dengan apa yang dibayangkan di otak kita berbeda. Ini kekurangan-kekurangan dari salat fardu kita. Mungkin ketika sujud belum sempat baca, imamnya sudah bangkit. Maka kekurangan-kekurangan di dalam salat fardu ini bisa ditutupi dengan salat sunnahnya. Maka diperintahkan untuk mengerjakan salat sunnahnya. Wa illa qila anzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' akmil fardhata min tatawwu'ihi. Apabila dia memiliki salat-salat sunnah ini, maka sempurnakanlah salat wajibnya ini, pahalanya, dengan salat-salat sunnah. Ini sebagaimana letaknya istighfar di dalam zikir. Itu menutupi celah-celah dosa di dalam ibadah kita. Ibadah kita pastilah tidak sempurna. Ketika kita salat baru Allahu Akbar, kunci motor saya masih nempel di motor. Tadi di rumah lupa mematikan air. Dan perihal dunia yang lainnya yang menyibukkan kita dari salat kita. Ini namanya kekurangan di dalam salat. Maka itu bisa disempurnakan dengan salat sunnah. Salat sunnah kegunaannya diantaranya dalam hadis ini adalah untuk menyempurnakan salat-salat faridhahnya. Saya lanjut baca ya. Dalam hadis Nabi yang lainnya diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yubgha fil ardi minhu ayatun. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Islam itu ibarat seperti sablonan di dalam baju. Kalau baju batik ya, di baju batik itu dilukis ya, lukisan-lukisan yang ada di baju. Kalau hari ini mungkin lukisan baju jarang, adanya sablonan. Islam itu, syariat Islam itu seperti sablonan di dalam baju. Semakin lama dia digunakan, dia akan luntur, hilang warnanya, hilang sablonannya, berkurang sablonannya. Seperti itu juga syariat Islam, sampai kemudian manusia nanti akan tidak mengetahui apa itu puasa, apa perintah Allah tentang puasa, bagaimana itu puasa, bagaimana itu salat, bagaimana itu nusuk, yaitu perintah ibadah haji, wala sadaqah, dan tidak ada juga sadaqah. Mereka tidak mengenal apa itu sadaqah. Kitabullah azza wa jalla fi lailatin fala yuqa fil ardi minhu ayatun. Malam itu Allah akan ambil kitabullah. Ini tanda-tanda di antara kedatangan hari kiamat. Kitabullah akan dihapus dari muka bumi. Ini satu persatu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah betul-betul Al-Qur'annya dibuka tidak ada tulisannya? Ini zahir dari hadisnya. Atau syariatnya yang tidak dikenali. Al-Qur'an itu ada, tapi syariat itu betul-betul tidak dikenali. Jadi bentuknya bukan Al-Qur'annya yang menghilang, tulisannya yang hilang, tapi syariat itu tidak ada. Sebagian ulama yang mengatakan, yang lainnya mengatakan dihapusnya syariat ini dengan hilangnya bahasa Arab, karena Islam dengan bahasa Arab itu seperti saudara. Pintu untuk memahami Islam adalah dengan bahasa Arab. Maka dijauhkannya kaum muslimin dari mengenal bahasa Arab tidak lain adalah tujuannya untuk dijauhkannya mereka dari Islam. Ini pendapat-pendapat ulama tentang maksudnya kitabullah ini dihapus dari muka bumi ini apa? Wa tabqa tawaifun minan nasi asy-syekhul kabir wal ajuz yaqulu adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah. Sampai kemudian tersisa di muka bumi ini hanya sebagian kelompok saja dari orang-orang tua, orang-orang sepuh. Yaquluna, mereka mengatakan adrakna aba'una ala hadhil kalimah. Kami dahulu dapati nenek moyang kami mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah. Sampai pada titik Islam itu betul-betul gharib, asing, tidak diketahui kecuali cuma kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha faqala lahu silatun ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun. Mereka mengatakan kami mengetahui kalimat la ilaha illallah, tapi kami tidak pernah mengetahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu sedekah, apa itu haji dan yang lainnya. Fa'arada anhu Hudzaifah thumma raddaha alaihi thalathan. Kemudian Hudzaifah berpaling dari kelompok ini, kemudian mengucapkan kalimat ini diulang-ulangnya selama 3 kali. Fa'arada anhu Hudzaifah thumma raddaha alaihi thalathan. Kulla dzalika yuridu anhu Hudzaifah thumma aqbala alaihi fi thalathatin faqala ya silatun tunjihi minan nari thalathan. Baik, silakan dilanjutkan. Siapa saja yang menegakkan salat? Siapa saja yang wajib menegakkan sholat? Yang wajib menegakkan sholat 5 waktu ialah setiap orang muslim yang telah balik dan berakal sehat, sebagaimana yang disinyalir dalam hadis-hadis berikut. Baik, ini hadisnya salah ya. Lafadz bahasa Arabnya ini salah. Ini bisa dicoret saja. Lafadz bahasa Arabnya ini salah, bukan seperti ini hadisnya. Pertama,
Allah mewajibkan salat ini bagi mereka orang-orang muslim. Maka syarat pertama haruslah seorang yang muslim. Ketika belum muslim maka tidak ada salat bagi mereka, sia-sia. Haba'an manthura, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kerjakan seperti haba'an manthura, debu yang berterbangan saja. Kemudian yang kedua, muslim ini telah balik. Ini perlu dicatat, muslim ini telah balik. Batasan balik itu apa? Mimpi basah. Kemudian haid untuk perempuan. Kemudian para ulama berbeda pandang. Kemudian apabila seseorang tidak juga mimpi basah sampai umur berapa? 15 tahun, maka dikatakan dia telah balik. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu taala pernah dinikahkan dengan bapaknya, karena bapaknya mendapati Syekh Albani tidur dalam keadaan tengkurap. Maka kemudian bapaknya mencarikan istri untuk Syekh Albani rahimahullah. Batasan balik ini yang paling rajih adalah tentang mimpi basah. Adapun batasan umur itu kisaran umur 13 sampai 15 tahun ketika seseorang telah lulus dari SD-nya. Namun hari ini cukup unik, keadaan anak-anak sekarang mungkin sekitar kelas 4 SD pun sudah balik, sudah ihtilam. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan-jangan anak kita yang kita kira belum balik ternyata sudah balik. Hadis Nabi SAW di sini berbunyi, rufi'atil aqlamu an thalathatin. Allah mengangkat pena itu dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah an-naumi anin naimi hatta yastayqid, dari seseorang yang tertidur sampai ia bangun. Maka bagi mereka yang tertidur belum ada syariat. Maksudnya bagaimana? Ketika dia bangun maka syariat itu sudah wajib baginya. Syariat salat. Qadarullah terbangun kesiangan. Maka ketika dia bangun walaupun itu jam 11 siang, maka ketika itu juga syariat Islam berlaku baginya. Langsung ditegakkan salat subuh walaupun telah lampau waktunya. Allah mengangkat pena dari 3 orang. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian anis saghiri hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi basah. Wa anil majnuni, dan dari orang yang hilang akalnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Jami' As-Shaghir. Setiap orang tua berkewajiban menyuruh anak kecilnya untuk mengerjakan salat. Ini kewajiban ini dalam rangka tarbiyah. Maksudnya anak-anak ini adalah anak-anak yang belum baligh. Maka orang tua pun tetap menyuruh anak-anak ini untuk mengerjakan salat sekalipun belum diwajibkan bagi mereka salat itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Murru auladakum bis shalah." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'a sinin, walaupun mereka anak-anak yang masih umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'a 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak ingin mengerjakan salat ketika umurnya sudah 10 tahun. Di sini para ulama mengatakan maka batasan umur seseorang dikatakan balik itu 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Maksudnya anak laki-laki dan perempuan dari sejak umur 10 tahun maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Di sini Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa mentarbiyah anaknya mengerjakan salat dalam rangka tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak dekat dengan salat. Ketika mereka sudah balik, maka boleh seseorang itu memukul anaknya. Adapun pukulan ini memiliki batasannya. Di antaranya sebagaimana yang dituliskan di dalam fatwa Lajnah Daimah, tidak boleh memukul di wajah, tidak boleh memukul di kepala,
Tidak boleh memukul yang meninggalkan bekas. Boleh dipukul anak itu selama pukulan itu tidak meninggalkan bekas. Dan yang lain sebagainya, diantaranya adalah tidak memukul hingga membuat anak itu trauma, mentalnya rusak karena pukulan orang tuanya. Ada orang tua mukulnya pelan, tidak membekaskan di kulit, tapi matanya melotot seperti ingin membunuh. Maka yang seperti ini pun tidak boleh. Perintahkan mereka untuk salat. Bahkan pernah kami di Masjid Nabawi ketika sedang mengajarkan kajian dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ketika ditanyakan tentang tarbiyatul aulad lis-shalah, mendidik anak di dalam rangka membiasakan mereka mengerjakan salat, maka bagaimana seorang tua bertanya, bagaimana Syekh dengan kami yang mendapati di musim dingin, anak-anak kami sulit untuk diajak salat subuh. Kalau saya tetap memaksakan, maka saya pasti akan ketinggalan salat subuh. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, biarkan mereka, apabila mereka memungkinkan untuk salat berjamaah, maka ajaklah, terutama di musim panas. Namun ketika di musim dingin, yang itu sangat berat untuk anak-anak dan kemungkinan mereka akan terjatuh sakit, maka jangan ajak mereka untuk salat di masjid. Ini diantara fatwanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika kami di Masjid Nabawi ditanyakan tentang bagaimana mentarbiyah anak. Artinya tarbiyah ini memiliki kadarnya. Jangan kemudian seolah-olah apa yang disyariatkan kepada kita itu seperti kepada anak-anak kita. Kita terlalu keras mendidik anak-anak ini sehingga mereka enggan untuk mengerjakan sholat di masa dewasanya karena merasa masa kecil saya sudah rajin sholat. Sekian pada pertemuan hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, membahas tentang waktu salat. Yang belum memiliki fotokopiannya bisa mungkin difotokopi sendiri, cuma sekitar 10 halaman, insyaallah murah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Saya persilakan yang ingin bertanya, mungkin yang ingin bertanya seputar salat, saya persilakan. Tafadhol. 1 atau 2 soal saja. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Yang gampang-gampang saja katanya, jangan dipikir dulu. Kalau nanyanya aja mikir, bagaimana jawabnya? Baik. Kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.